Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini. Tentu saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian tetap memiliki damai sejahtera, tetap memiliki sukacita dalam menghadapi era pandemi COVID-19 ini, dalam menjalani kehidupan kita yang sebentar akan berakhir dan kita akan memasuki tahun yang baru. Mari kita akan buka di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini Tuhan. Biar renungan firman singkat yang akan hamba-Mu sampaikan bisa menguatkan seluruh jemaat, dan bahkan firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan Manna Rema hari ini saya ingin membawakan satu tema firman Tuhan, yaitu keistimewaan Natal. Kita masih berada dalam suasana Natal sepanjang bulan Desember ini yang kita kenal sebagai bulan Natal. Itu sebabnya saya ingin membahas yang berkaitan dengan Natal untuk Manna Rema hari ini. Jadi temanya adalah keistimewaan Natal. Mengapa Natal itu begitu istimewa, saudara? Kalau kita betul-betul merenungkan, memang Natal memiliki beberapa keistimewaan. Hal yang pertama adalah keistimewaan dalam hal nubuatan, saudara. Special prophecy. Jadi keistimewaan dalam hal nubuatannya. Bagaimana ketepatan nubuatan tentang Mesias yang istimewa itu digenapi begitu persis. Sekalipun itu dinubuatkan 735 tahun sebelumnya, dan itu digenapi benar-benar dengan persis, saudara. Dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini nubuatan tentang kelahiran Yesus. Nubuatan tentang Yesus yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau dalam terjemahan lainnya seorang gadis, seorang perawan yang belum menikah, saudara. Dan dia akan dinamai Immanuel. Dan bagaimana penggenapan daripada nubuatan ini yang diucapkan oleh Nabi Yesaya pada zaman Raja Ahaz, yaitu kurang lebih 735 tahun sebelumnya, sebelum nubuatan ini digenapi. Nah, nubuatan ini digenapi dalam Matius yang pasal yang pertama ayat 23, dikatakan di situ, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi tepat 735 tahun kemudian nubuatan Yesaya yang diucapkan pada zaman Raja Ahaz itu digenapi. Dan Yesus yang lahir itu dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Special prophecy. Keistimewaan nubuatan, saudara. Ketepatan nubuatannya yang sangat luar biasa, saudara. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah rencana Allah yang sempurna. Sudah direncanakan Allah dari mulanya untuk penebusan manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kemudian keistimewaan Natal yang kedua adalah special place, tempat yang istimewa. Suatu tempat yang kecil, yang tidak dianggap orang, tetapi itu dipilih Tuhan sebagai tempat di mana dia akan lahir, saudara. Dalam Mika pasal 5 ayat pertama dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan, hai Bethlehem Efrata,
Hai yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi saudara, sudah dinubuatkan dari Bethlehem akan tampil seorang pemimpin, seorang yang akan memerintah Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah ada sejak purbakala dan sejak dahulu kala. Karena Tuhan Yesus pernah berfirman, sebelum segala sesuatu ada, aku ini sudah ada. Sebelum Abraham itu ada, aku ini sudah ada. Jadi Yesus ini sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Cuma dia berinkarnasi menjadi manusia, lahir sebagai manusia melalui rahim daripada Maria. Ya, seorang perawan suci, saudara. Dan dikatakan, hei Bethlehem Efrata, kota Bethlehem, kota kecil, kota yang tidak dianggap, tidak pernah diperbincangkan, dipilih oleh Tuhan sebagai tempat dia lahir. Sehingga akhirnya dikatakan di dalam Matius 2 ayat yang ke-6, penggenapan nubuatan daripada Mika ini, pasal yang kelima ayat pertama dikatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi yang pertama dikatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tapi dalam penggenapannya ketika Yesus sudah lahir di kota Bethlehem, hai engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Bethlehem yang tidak pernah dibicarakan, saudara, tiba-tiba menjadi kota yang seringkali dibicarakan karena kelahiran Yesus dalam kota yang terkecil yang tidak diperhitungkan. Jadi kota Bethlehem menjadi kota yang berarti, kota yang terkenal karena Yesus lahir di sana. Demikian juga Yesus sanggup mengubahkan kehidupan saudara dari yang tidak diperhitungkan, dari yang tidak berarti menjadi orang yang berarti karena ada Yesus dalam hidup saudara. Jadi saudara sekalian, special place, tempat yang istimewa yang dipilih oleh Tuhan adalah tempat yang dikatakan Bethlehem atau rumah roti, little town, kota kecil, saudara. Dan akhirnya menjadi kota yang sangat terkenal karena Yesus lahir. Jadi keadaan Bethlehem menjadi bertolak belakang, berkebalikan 180 derajat. Dari yang terkecil tidak lagi jadi terkecil, tapi ramai dibicarakan orang karena kelahiran dari sang Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat, telah lahir di kota Daud atau kota Bethlehem. Kemudian yang ketiga adalah keistimewaan, yang ketiga special person, pribadi yang istimewa. Pribadi yang istimewa adalah pribadi Yesus, pribadi yang tidak ada duanya. Pribadi yang memaklumkan dirinya, memproklamirkan dirinya sebagai juru selamat. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, Yesus lahir bukan sebagai manusia yang biasa, tetapi dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu sebabnya saudara, pribadi Yesus adalah pribadi yang istimewa. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus berarti dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi pribadi yang istimewa ini bukan pribadi manusia biasa. Memang dia lahir sebagai manusia, tetapi pribadinya adalah istimewa karena dia menjadi juru selamat dari seluruh umat manusia. Dan yang keempat saudara, keistimewaan Natal yang keempat, special love, kasih yang istimewa. Sesungguhnya Natal itu adalah pernyataan kasih Allah yang istimewa. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, Yohanes 3 ayat 16 itu menggambarkan kasih yang istimewa, kasih ilahi, kasih agape, kasih yang tidak ada duanya, kasih yang termulia, kasih yang tidak ada bandingnya, saudara. Karena di sini dikatakan karena demikian besarnya, begitu besarnya kasih Allah akan dunia, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Dia lahir sebagai manusia
dan akhirnya harus mati di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Nah saudara, itulah keistimewaan Natal yang memang betul-betul saudara merupakan suatu rahasia yang menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi setiap orang percaya. Yang pertama adalah special prophecy, nubuatan yang istimewa, ketepatan nubuatan yang sangat luar biasa, digenapi tepat seperti yang dinubuatkan 735 tahun kemudian. Kemudian special place, tempat yang istimewa, kota Bethlehem, kota kecil, little town yang dipilih Tuhan menjadi tidak lagi menjadi kota terkecil, tapi kota yang terkenal, kota yang ramai dibicarakan karena kelahiran Yesus di sana, yang sanggup mengubah yang tidak berarti menjadi berarti. Kemudian yang ketiga, special person, pribadi yang istimewa, yaitu pribadi Yesus. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan cuma Yesus lahir sebagai manusia biasa, dia lahir sebagai juru selamat. Dan yang keempat, yang terakhir, special love, kasih yang istimewa, yaitu kasih ilahi, kasih agape, sehingga Allah merelakan untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mengenal keistimewaan Natal Tuhan, sehingga kami selalu bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas kasih-Mu, kasih ilahi, kasih agape, sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan. Kami bukan lagi umat yang harus binasa, bukan lagi umat yang harus dimurkai oleh Tuhan, tapi umat yang sudah dikembalikan haknya untuk kami menikmati segala janji Tuhan, dan kami boleh menikmati hidup yang kekal, menikmati keselamatan di dalam Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.